Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dodi Sabnul, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Saya adalah salah satu dosen tetap Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Hukum. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai kewajiban dan berkontribusi dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan publikasi karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PDD UKT PT khususnya pada bidang pengajaran. Pada video pembelajaran yang saya bawakan, saya akan menjelaskan secara singkat materi pokok mata kuliah pendaftaran tanah dengan bobot 2 SKS pada semester 6. Adapun pertemuan kuliah ini saya adakan selama 16 kali pertemuan, yaitu pertemuan dengan materi dan pertemuan tatap muka, UTS, dan UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dasar hukum, tujuan, dan fungsi pendaftaran tanah, sistem publikasi dalam pendaftaran tanah, menjelaskan instansi yang menyelenggarakan pendaftaran tanah, menjelaskan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah, menguraikan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan pendaftaran peralihan hak atas tanah, lalu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam praktek pendaftaran tanah, serta mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam teori dan praktik. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan serta memahami konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis, menghubungkan, membandingkan, dan memilih serta mengkombinasikan perencanaan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pertanahan, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat baik dalam maupun di luar lembaganya, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sub CPMK 5,
mahasiswa mampu menganalisis, menghubungkan, membandingkan dan memilih serta mengkombinasikan penilaian dan evaluasi proses aplikasi bidang keahliannya, khususnya dalam bidang metode penelitian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu merancang, menyusun, menciptakan, membentuk, mengatur, mengkombinasikan, merencanakan, serta mempraktekkan dan mempertimbangkan penilaian dan evaluasi proses aplikasi bidang keahliannya, khususnya dalam penelitian hukum, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mampu menulis penelitian secara baik dan teratur. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kuis. Untuk sistem penilaian yang saya gunakan adalah kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Dan buku referensi yang saya gunakan adalah Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftarannya karangan Adrian Sutedi SHMH, penerbit Sinar Grafika. Selanjutnya, mohon izin saya untuk menampilkan video pembelajaran saya untuk mata kuliah pendaftaran tanah dengan materi PTSL, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan memulai perkuliahan untuk pertemuan yang ke-9 dengan mata kuliah pendaftaran tanah. Materinya adalah PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sekarang Bapak ingin menanyakan, mengulang, merewind ya pertemuan sebelumnya ya. Kepada Dea, coba kamu jelaskan apa itu arti PTSL? PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang dimana Pak, pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali dan dilakukan secara serentak. Ya, artinya pendaftaran tanah itu dilakukan secara pertama kali dan tanah tersebut belum mempunyai surat sertifikat, maka bisa dimohonkan PTSL. Ya, PTSL ini merupakan proyek ya dari negara atau pemerintah kepada khususnya masyarakat yang tidak mampu ya, untuk pembuatan sertifikat tanah pertama kali. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu manfaat PTSL? Coba Angel. Manfaat dari PTSL itu Pak, dia agar dapat kepastian hukum dan kebenaran perlindungan hukumnya. Kemudian itu dapat menghindari sengketa dan konflik tanahnya. Kemudian ada mempermudah transaksi antar jual beli tanah Pak. Kemudian ada memberikan nilai ekonomi tambahan dan data untuk perencanaan dan pembangunan. Kemudian ada kepastian batas dan luas tanahnya, dan yang terakhir ada mendukung program pemerintahan tersebut. Nah, bagus ya jawaban dari Angel. Artinya PTSL ini kita mendorong pemerintah
untuk melakukan program persertifikatan tanah asal. Apalagi saat ini sertifikat tanah itu bukan secara manual, sekarang sertifikat secara elektronik ya. Elektronik sekarang ya. Kalau yang zaman dahulu masih sertifikat manual ya, pakai buku ya, hijau. Nah, manfaat dari sertifikat elektronik ini gunanya agar pemerintah ya bisa melakukan pemetaan bidang tanah ya seluruh Indonesia. Jadi misalnya tanah di sini ya di Lukas dan Mawangsa di Jalan Yosdarso ya, Kelurahan Pulau Kaen Darat 1 ya, Kecamatan Medan Timur ya. Itu dari titik koordinat itu udah nampak, itu bisa dicek dan berdiri di sini. Itu dari misalnya dari handphone, di foto ada titik koordinat ya, tentang bukit utara, bukit timur, itu ketahuan itu. Maksudnya tanah Lukas Dharma Wangsa itu berada di Kelurahan Pulau Kaen Darat 1. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan pada kalian, siapa yang tahu UPA, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang nomor berapa? Ya, silakan Suci. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Ya, UPA itu ya, UPA ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, nomor 5 tahun 1960 ya. Sampai saat ini ya UPA ini belum pernah dilakukan revisi atau direview ya, pembaruan oleh pemerintah karena perkembangan zaman. Pandangan Bapak ya selaku akademisi itu sebaiknya direvisi karena perkembangan zaman sudah berubah ya, apalagi menyangkut tanah adat dan tanah nelayan ya. Nah, ini dasar hukum terbitnya PTSL ya, itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Lalu Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan. PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997. Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan atas tanah negara dan hak pengelolaan. Lalu PMA Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap. Nah, ini dasar hukumnya ya. Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN 35 Tahun 2016. Lalu ada perubahan PMA Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 01 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Lalu keputusan bersama Menteri ATR, Kepala BPN, Mendagri dan Menteri Desa PDPT ya, daerah tertinggal. Nah, di sini sudah jelas ya dasar hukum untuk pelaksanaan PTSL secara lengkap ya, sudah disajikan oleh pemerintah. Nah, ini pengertian PTSL ya. Pengertian PTSL ini
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, ya. Pertama kali itu artinya belum pernah dimohonkan atau belum pernah diajukan oleh masyarakat atau pemohon untuk melakukan pensertifikatan tanah. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, Pak, bagaimana misalnya dalam suatu tanah, ya, dalam suatu tanah, misalnya di depan Tas Dharma saja sudah terbit dahulu sertifikat tahun 2000, kemudian muncul sertifikat kedua, ya, kembali tahun 2015. Kok bisa begitu? Artinya kan ada sertifikat ganda di sini, ya. Sertifikat ganda. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, penyelesaiannya karena sertifikat tersebut tumpang tindih, ya. Kenapa bisa tumpang tindih? Artinya di sini tertib administrasi di kantor pertanahan itu belum tercapai, ya. Makanya pemerintah sekarang menggalakkan sertifikat elektronik, ya. Itulah gunanya agar tidak terjadi tumpang tindih. Bisa saja waktu zaman dahulu, ya, dulu Prona, nama sebelum PTS ini Prona, proyek terus operasional agraria. Bisa saja waktu zaman dahulu Prona itu kerja target, ya, setiap BPN itu ada target. Targetnya berapa? Misalnya kantor pertahanan Kota Medan, targetnya harus 500 sertifikat, ya. Karena mengejar target tersebut, jadi kurang tertib administrasi, ya. Bisa saja, mohon maaf, mafia tanah atau siapa sajalah yang ingin mengambil keuntungan terhadap tanah yang sudah terbit sertifikat. Nah, cara penyelesaiannya tentunya dengan melihat warka, ya. Warka di kantor pertanahan. Warka tersebut siapa yang bisa buka? Ya tentunya dengan izin pengadilan, ya. Pengadilan apabila terjadi gugatan atau sengketa hukum. Dan bisa juga melalui mediasi, ya. Mediasi diundang para pihak yang sudah terbit sertifikatnya, yang pertama tahun 2000 dan sertifikat tahun 2015. Apa dasar mereka mengajukan sertifikat? Ya, dilihat warga, ya. Alasannya apa, gitu, ya. Apakah Grand Sultan atau apa, ya, SK Camat, ya, itu nanti biar nanti bidang 5 kalau di kantor BPN bidang sengketa itu yang menyelesaikan dan memediasi. Nah, bagaimana Pak misalnya tidak tercapai mediasi, ya? Kalau tidak tercapai mediasi, tentunya bisa melalui jalur. Cara penyelesaiannya tentunya dengan melihat warka, ya. Warka di kantor pertanahan. Warka tersebut siapa yang bisa buka? Ya tentunya dengan izin pengadilan, ya. Pengadilan apabila terjadi gugatan atau sengketa hukum. Dan bisa juga melalui mediasi, ya. Mediasi diundang para pihak yang sudah terbit sertifikatnya, yang pertama tahun 2000 dan sertifikat tahun 2015. Apa dasar mereka mengajukan sertifikat? Ya dilihat warga, ya. Alasannya apa, gitu, ya. Apakah Grand Sultan atau apa, ya, SK Camat, ya, itu nanti biar nanti bidang 5 kalau di kantor BPN bidang sengketa itu yang menyelesaikan dan memediasi. Nah, bagaimana Pak misalnya tidak tercapai mediasi, ya? Kalau tidak tercapai mediasi, tentunya bisa melalui jalur pengadilan, ya. Pengadilan apa? Ya tentunya untuk membatalkan sertifikat peradilan tentang usaha negara, ya. Peradilan tentang usaha negara ini tentunya harus ada saksi, ya, minimal 2 alat bukti yang lain, ya.
nanti dipanggil, diperiksa hakim, ya, diteliti hakim negara. Siapa yang benar-benar alasannya yang sah, yang real, ya, secara moral dan material itu harus dilihat aspek yuridisnya, ya. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Cukup, ya. Kita lanjutkan, ya. Nah, dilakukan secara serentak. Secara serentak artinya itu setiap tahun itu ada program dari pemerintah, ya. Pemerintah ini melalui Kementerian PPN, Kementerian ATR atau Kepala PPN. Itu ada daftar isian proyeknya, DIPA, ya, anggaran untuk PTSL ini. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah PTSL ini dibutuhkan biaya atau tidak? Dikenakan biaya atau tidak? Siapa yang tahu? Ya? Kalau menurut saya tidak Pak, karena sudah program dari pemerintah, pasti pemerintah yang menyediakan biaya untuk hal itu. Oh, pemerintah yang menyediakan biaya. Ya, benar, apa sudah dikatakan ya. Cuman kadang-kadang karena kita pemohon karena ada rasa iba atau melihat penting tidak pengukuran, paling tidak kita kasihlah uang terima kasih, tapi itu tidak menjadi patokan, tidak boleh dikasih oleh pemerintah. Memang itu tidak dikenakan biaya, ya, artinya gratis, ya, bagi masyarakat. Itu manfaatkan, ya, PTSL itu bagi yang belum mempunyai sertifikat, ya. Nah, alasan apa yang diberikan, ya, yang diberikan terhadap program PTSL? Siapa yang tahu? Sertifikat apa? Apakah milik? Apakah guna bangunan? Ya, silakan. Hak milik, ya, betul. Nah, sertifikat hak milik ini hanya diberikan kepada orang pribadi, ya. Misalnya Angel, dia punya PT Angel Minyak Kayu Putih, misalnya. Dia ada punya tanah, kan, di Jalan Sudirman, Medan. Dia ingin membuat sertifikat PTSL. Oh, dia karena PT itu kan tentunya punya profit keuntungan. Itu tidak bisa diberlakukan, hanya prioritas kepada masyarakat orang pribadi. Kalau mau PT, hak apa yang digunakan? Siapa yang tahu? Hak guna usaha. Apa yang? Hak guna usaha. Hak guna bangunan. Hak guna usaha itu hanya untuk khusus perkebunan. HGU, ya, itu ya. Misalnya PTPN sini di Sumatera Utara ada PTPN BUMN, ya, PTPN 2, PTPN 3, PTPN 4, ya. Itu bisa diberikan usaha. Nah, hak guna usaha itu ada jangka waktu, ya. Itu hak guna bangunan. Hak milik itu pakai jangka waktu apa tidak? Siapa yang tahu? Tidak, tapi apabila ditelantarkan dapat dimiliki negara. Gimana, Angel? Tidak ada batas waktu, tapi apabila ditelantarkan tanah tersebut selama 2 sampai 20 tahun tidak ada kepastian, akan menjadi milik negara. Iya, betul Angel, ya. Berarti Angel sudah memahami, ya, pertemuan sebelumnya. Nah, memang hak milik itu tidak mempunyai batas waktu, ya. Sampai akhir hayat kita, kalau sudah meninggal kita masih jatuh dan dekat waris kita. Siapa tuan itu? Siapa? Anak, ya, suami, istri, ya, tua, ya. Nah, apakah tanah yang sudah memiliki sertifikat itu bisa dihibahkan? Nah, tuan dia bisa. Apa alasannya? Karena kan hibah itu yang asalkan dia melakukan hibah sebelum yang punya tanah itu meninggal. Karena hibah kan dilakukan sebelum yang meninggal. Oh iya, hibah, ya. Buat dulu hibah.
bisa dilakukan sebelum meninggal ya, meninggal pemilik haknya ya. Nah, hibah itu hanya diperbolehkan kepada siapa? Siapa yang tahu? Siapa tahu? Hibah diperbolehkan kepada siapa? Ya? Kalau menurut pendapatnya siapa saja boleh Pak, asal tidak melebihi hak si ahli warisnya. Warisnya. Dalam prakteknya ya, hibah itu pada umumnya hanya diperbolehkan antara orang tua pada anak, ini ya, hibah ya, hibah orang tua ke pada anak. Nah, lalu ke siapa lagi? Anak ke orang tua. Nah, ya, ini hibah. Harus bisa kalian bedakan ya, yang mana hibah, yang mana wasiat. Ya, hibah itu hanya diperbolehkan dari orang tua diberikan ke anak, atau anak memberikan kepada orang tua, ya. Itu apanya Angel ya, bedanya.